Manusia yang tidak kenal kepada Allah karena dia manusia yang tidak kenal pada diri. Dan itulah maka konsep yang diajarkan baginda Nabi kepada kita adalah bagaimana kita adalah belajar mati di dalam hidup, ya. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah, ya, dikisahkan tentang Bani Israel yang selalu Allah adalah menganjurkan bahasanya. Maka itulah kenapa Allah menggunakan kata lau, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, tapi Allah tidak mewajibkan. Maka kata Allah adalah seandainya aku wajibkan, maka bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu, ya. Maka sekali lagi ketidakbahagiaan manusia karena tidak mengenal pada Tuhannya. Itulah kenapa manusia tidak mengenal Tuhannya? Karena manusia adalah tidak mencari Tuhan di mana Tuhan itu ada. Kalau kalian ingin cari ikan wader, carilah di selokan. Kalau kalian ingin cari ikan tuna, carilah di laut. Kalau kalian ingin mencari kelelawar, carilah di kegelapan malam di atas pohon. Kalau kalian ingin mencari Allah, maka tempatnya tiada lain daripada diri kita sendiri, ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Maka sesuai dengan pertanyaan sahabat tentang tafsir, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu apa maknanya, katanya bahwa Allah telah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam kejadian yang luar biasa. Menciptakan manusia dengan sangat luar biasa. Nah, disinilah harus dipahami. Nah, karena manusia yang tidak paham tentang bagaimana proses penciptaan dirinya, maka dia tidak akan mengerti bagaimana cara membahagiakan dirinya dari semua. Apalagi dia tidak akan mengerti bagaimana cara pulang pada Tuhannya dari semua, ya. Maka inilah keadaan manusia di alam dunia ini, boleh Abah disampaikan bahwa sesungguhnya adalah hidup dalam kematian. Itulah kenapa mereka menderita, sahabat. Nah, pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara pada laut dari semua. Pada saat Allah ingin menciptakan tumbuhan, Allah bicara pada bumi. Pada saat Allah ingin menciptakan manusia, justru disinilah manusia adalah diciptakan, dijadikan dari diri Tuhan itu sendiri. Itulah Allah tiupkan ruh pada diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, inilah maka yang ditanya oleh teman tadi, apa makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Tapi Abah akan lebih membahas dari tafsir lahutiyah. Bahkan tafsir Quran bil Quran, bukan tafsir mulkiyah, ya. Tafsir secara hakikat. Apa makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Kenapa Allah berfirman tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim setelah Allah bersumpah dengan 4 hal? Watini, wazaituni, waturisini, walhadal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, waturisin, demi bukit turisin, wahadal baladil amin, dan demi adalah kota yang penuh kedamaian. Nah, disinilah sahabat boleh Abah simpulkan manusia tidak mengerti membahagiakan dirinya karena dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya bahagia itu ada pada hatinya. Maka itulah selalu disampaikan tentang bagaimana Allah memberitakan, Allah adalah melebarkan dada baginda Nabi. Alam nasrah laka sadra. A'lam adalah dimana A-nya itu adalah merupakan bermakna istifham, adalah kalimat bertanya yang sifatnya takriri, yang tidak untuk bertanya sebenarnya. Disitulah adalah kemudian adalah la adalah sebetulnya adalah kalimat nafi, yang dinafikan adalah tadi untuk mencegah dari makna jajem yang muncul dari kata nasrah tadi semua. Disitulah kita harus mengerti bagaimana kita dan Tuhan itu kenapa menggunakan nun, karena sesungguhnya kamu tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Bagaimana tadi pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara pada air, pada laut tadi semua. Pada saat Allah ingin menciptakan ikan, pohon, maka Allah bicara dengan bumi, dengan tanah. Maka sesungguhnya pahamilah hubungan ini. Kenapa Allah berkata watini, wazaitun, waturisin. Kenapa Allah bicara pada saat ingin menciptakan laut, bicara dengan
bicara ikan, Allah bicara dengan air, dengan laut. Karena pada dasarnya, pada saat ikan itu diangkat dari laut, matilah dia. Pahami, ya. Allah pada saat ingin menciptakan ikan, bicara dengan laut. Maka pada dasarnya, laut, walaupun tidak ada ikan bisa hidup sendiri. Tapi ikan tanpa laut, tanpa air, maka matilah dia. Ini harus dipahami. Pada saat Allah ingin menciptakan tumbuhan, tanaman, maka Allah bicara dengan bumi, bicara dengan tanah. Tadi, ya, tanah adalah bisa berdiri dengan sendiri. Tetapi pada saat tanah diangkat dari bumi, matilah tanah itu. Nah, demikian pula manusia dengan Allah. Kenapa Allah berkisah seolah-olah tentang menciptakan ikan dan laut, menciptakan tanah, tumbuhan, dan tanah? Karena Allah ingin bercerita tentang manusia. Pada saat manusia, sebagaimana tadi, pada saat ikan dijauhkan dari air, matilah dia. Air bisa berjalan sendiri tanpa ikan. Tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Pahami? Ya. Allah pada saat menciptakan tumbuhan berbicara dengan tanah. Maka tanah dia tanpa ikan nggak ada masalah. Tanah tanpa tumbuhan tidak ada masalah. Tapi tumbuhan pada saat dijauhkan dari tanah, matilah dia. Nah, yang ingin Allah tegaskan adalah manusia dijadikan. Maka kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pada saat penciptaan kita manusia, maka di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa khalaqal adam kasuratihi. Allah menciptakan Adam di dalam surahnya. Maka disinilah nanti akan muncul adalah hadis qudsi, wallahul batinul insan wal insan dokhirullah. Allah lah batinnya Muhammad dan Muhammad dohirnya Allah. Nah, itulah dalam hadis qudsi kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Sahabat. Maka pada saat ikan dijauhkan dari air, matilah dia. Pada saat tanah diangkat dari tanah, matilah dia. Pada saat insan, manusia terpisah dari Allah, hilanglah makna kemanusiaannya. Dia hidup tapi mati. Maka oleh karena itulah sahabat, Allah menyebutkan pada saat menciptakan tanaman khalaqa, menciptakan laut khalaqa. Tapi pada saat meniupkan ruh kita adalah dengan nafakhtu fihi mir ruhi. Itulah yang menjadikan kenapa Allah berkata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan aku menciptakan insan dalam bentuk yang sangat luar biasa dengan kejadian yang luar biasa. Bagaimana kejadian luar biasa itu sahabat? Karena kalau kalian tidak mengerti bagaimana datang, maka kalian tidak akan mengerti bagaimana pulang. Maka itulah Allah berfirman tentang dari awal, pada saat Allah berfirman hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun saya madkura. Allah berbicara tentang bahwa telah ada pada satu masa kepada makhluk yang disebut insan, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun saya madkura. Manusia itu belum bisa disebut apa-apa. Nah, disitulah Tuhan rencana ingin tajali. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Tuhan ingin wujud bahasanya. Nah, disinilah kenapa bahasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena sesungguhnya Tuhan disinilah sahabat. Nah, sebagaimana ikan tadi diangkat dari air adalah mati, sebagaimana tumbuhan dijauhkan dari tanah adalah mati, demikian pula pada saat manusia berpisah dengan Tuhan, disitulah persoalan. Maka Abah menyarankan kepada sahabat-sahabat yang datang ke majelis Abah berbicara dengan Abah, kata Abah, semua persoalan yang kalian hadapi karena kalian sedang berpisah dengan Tuhan. Itulah yang harus dipahami. Al-kaunu adalah kulluhu zulmatun. Al-kaunu, setiap kaun, tiap-tiap kaun, kulluhu zulmatun, semuanya mati. Tadi semua. Wa inna ma'ana duhurul haqqi fihi, tetapi adalah hidupnya setiap makhluk itu karena adanya Allah. Maka tadi, manusia yang dia hidup, ya berpisah dengan Tuhan, dia akan menderita. Itulah Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa dia yang telah melalaikan dia dengan Tuhannya, artinya apa? Dia memutuskan dirinya, hubungannya dengan Tuhannya. Walaupun dia tidak berkata begitu, pada dasarnya dia telah kehilangan Tuhan. Walaupun Allah tidak pernah berpisah dengan seluruh makhluknya, sahabat. Kitalah, Allah tidak akan terhijab oleh apapun, ya. Tetapi kitalah yang terhijab
dari Allah, oleh keberadaan adalah wujud kita itu sendiri. Jadi disitulah sahabat. Jadi dari awal penciptaan, kenapa manusia penciptaannya disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Karena pada saat Allah ingin tajali, ingin wujud, menjadi sifat nafsiyah wujud, nah itu pada diri kita, itulah yang Allah sebutkan hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun saya madhkura. Maka hari ini yang tadi kata Allah telah datang satu masa pada insan belum bisa disebut, sekarang sudah bisa disebut. Disebutlah Dadang, Mamad, Somad, Udin tadi. Udah ade tadi semua ya. Itulah sekarang tidak lagi. Karena sekarang itulah kenapa sifat nafsiyah itu adalah hanya satu milik Allah, al-wujud, dan itu wujud pada diri kita. Maka disitulah sahabat, ketidakbahagiaan kalian adalah sebagaimana adalah matinya ikan pada saat dipisahkan dengan air. Ketidakbahagiaan kalian seumpama ada tanaman yang dicabut dari tanah. Air bisa hidup tanpa ikan, tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Ingat itu. Tanah bisa hidup tanpa pohon, tapi pohon tidak mungkin hidup tanpa adalah tanah. Tadi semua ya. Demikian pula manusia. Manusia, Tuhan adalah, nggak ada masalah. Artinya adalah Tuhan tetap Tuhan, walaupun tanpa manusia, tapi manusia tanpa Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, maka disitulah manusia itu adalah akan gelisah di alam dunia ini. Bahkan dia mencari rezeki, dia nggak ngerti. Rezekinya itu walaupun ke kantor dia, sebenarnya rezeki dari Allah. Sebenarnya dia bukan mencari kerja. Allah, maka tidak semua orang buktinya mencari kerja dapat pekerjaan. Karena pada dasarnya, hanya yang diberi Allah lah yang dapat kerjaan. Tidak semua yang membuka usaha A, itu adalah akan mendapatkan ada kebahagiaan. Maka tadi, kalau kalian ikut-ikutan usaha seperti orang, sementara Allah tidak buat untuk dirimu, maka disitulah kebodohan, kata Syatoilah. Banyak manusia yang bodoh melakukan sesuatu yang tidak dibuat oleh Tuhan buat dirinya. Nah inilah yang harus kita pahami sahabat ya. Jadi pemanaannya tadi adalah air adalah berdiri sendiri tanpa ikan. Tapi ikan mati tanpa air. Tanah berdiri sendiri tanpa tumbuhan. Tapi tumbuhan pada saat dicabut dari tanah matilah. Nah, banyak sekarang manusia, sebagaimana ikan, dia loncat ke darat. Maka dia dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana tumbuhan, tanah, dia mencabut dirinya dari tanah. Sehingga dia adalah dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah. Karena dia terpisah dari Tuhannya itu. Demikian pula kita, sahabat manusia. Itulah kenapa pada saat penciptaan kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pada saat Allah belum bisa disebut Allah, di alam ahadiyah, di alam kosong, Allah adalah di dalam tahsul qadim, atau dalam tanzizi qadim, ada dalam rancangan Allah, dalam alam misal, Allah sudah merancang tentang akan membuat makhluk. Tadi semua itulah rancangan Allah. Yang ingin ditunjukkan bukan makhluk itu, tetapi yang ingin ditunjukkan kepada adalah adanya makhluk itu sebagai cermin Allah. Adalah untuk melihat dirinya di luar dirinya. Inilah harus dipahami oleh kita semua. Maka sahabat, jangan sok merasa penting dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah merupakan satu perkara jaiz yang diberikan Allah pada kita. Allah boleh menciptakan kita dan boleh tidak. Jadi jangan merasa sok penting, merasa sok tinggi, merasa disinilah bahwa kita semuanya manusia itu di alam dunia adalah sama rendah tadi semua ya. Disinilah posisi kita, adalah tugas kita mengembalikan amanah yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau kamu ingin bahagia bersama Allah, jangan sampai seperti ikan yang bodoh loncat ke darat, padahal hidup dia ada di air. Jangan seperti pohon adalah yang mencabut dirinya dari tanah, sementara hidup dia ada pada tanah itu, sahabat. Nah, demikian pula manusia, tadi semua manusia lupa. Pada begitu manusia lupa pada Allah, memutuskan dirinya dengan Allah, kesadarannya hilang dari Allah, sama seperti ikan, dia lompat ke darat, maka matilah dia. Nah, manusia sekarang ini kalau Abah lihat, lebih dari 90% dalam keadaan tidak sadar. Walaupun sholat, tetap mabuk. Walaupun dikir, mabuk. Walaupun ibadah, mabuk. Buktinya cirinya manusia tidak sadar tentang siapa dirinya, itulah manusia yang mencari pahala, itu manusia mabuk. Manusia cari surga, itu manusia mabuk. Kenapa? Karena dia nggak ngerti siapa dirinya, siapa Tuhannya. Disinilah sesungguhnya hidup adalah bagaimana, adalah pelajaran kepada kita semua. Kalau kau ngerti tentang hakikat ini, maka sesungguhnya kalian akan bahagia. Karena itulah tadi semua. Jangan pernah berpisah
Wahai ikan, jangan keluar dari laut, dari air. Wahai tanah, jangan mencabut dirimu dari tanah, karena engkau akan mati. Kata Abah, tanah bisa hidup tanpa engkau, tapi engkau tidak bisa hidup tanpa tanah. Wahai ikan, jangan kau loncat dari air, karena air bisa hidup tanpa ikan, tapi ikan bisa hidup adalah tanpa air. Demikian pula wahai manusia, kalian tidak bisa hidup tanpa Allah. Allah adalah tetap Allah, Tuhan adalah tetap Tuhan, dan bisa hidup qiyamuhu binafsi tanpa makhluk yang bernama manusia, tapi manusia mustahil bisa hidup tanpa adanya Allah. Nah disinilah. Maka kenapa Abah bahas dalam pertanyaan ini, karena menurut Abah pertanyaan tafsir tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu bagus. Kenapa Allah mengatakan laqad? Allah menggunakan litahqiq adalah memastikan bahwa menciptakan manusia, menjadikan manusia. Dan disitulah kata Abah, pada saat Allah berkata kepada yang lain, bada'a, khalaqa, ja'ala, ja'alna, pada manusia Allah tidak, nafahtu, yang kamu itu aku, yang jadi kamu itu aku, itu loh. Maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi, al-insanu syirri wa anna syirrahu. Insan itu aku, dan aku adalah insan. Akulah. Nah inilah. Maka kata Abah, Allah lah semuanya, tapi semuanya bukan Allah. Pada saat beras sudah jadi nasi liwet, beras sudah jadi nasi putih, beras sudah jadi nasi wuduk, beras sudah jadi nasi kuning, tetaplah berada pada tempatmu masing-masing, tapi sadari sebenar-benarnya, wahai nasi wuduk, wahai nasi kuning, wahai nasi tumpeng, wahai remah, wahai liwet, wahai lontong, wahai buras, sesungguhnya kau sadari sebenarnya dirimu adalah beras. Tapi jangan kau pernah petantang-petenteng mengaku beras. Akuilah apapun wujudmu. Sebagai lontong, kau lontong, hatimu menyadari sebenarnya diriku adalah beras. Kau nasi wuduk, sadarilah kau jangan pernah mengakui sebagai beras, tapi katakan dirimu adalah nasi wuduk, tapi kamu mengerti sesungguhnya dirimu adalah beras. Itu saja sahabat. Maka itulah Allah kenapa dalam surat At-Tin bersumpah, itulah wawunya waw qasam. Tadi semua ya, di dalam hukum waw ada waw qasam dari sahabat ya. Maka disitulah Allah berkata, qasam itu waw, wallahi, billahi, tallahi. Itulah huruf qasam. Nah di sini watini, demi buah tin. Nah sahabat, bagi dalam pengajaran hakikat, buah tin itu adalah tubuhmu. Watin adalah buah, itulah kenapa dalam Al-Quran diabadikan buah tin dan buah zaitun. Itu sebetulnya bukan Allah sedang bicara buah tin yang ada di Turki, buah zaitun yang ada di Yordan, bukan. Tapi bicara tentang tubuh kita. Watini adalah sesungguhnya adalah tubuhmu. Wazaitun adalah jantungmu. Disinilah tempat engkau bersambung dengan sirullah, nufus, nafas, anfas, tanafas. Disinilah sesungguhnya adalah hidupmu disambungkan dengan satu rasa, satu napas, satu udara. Maka disebut kita ini seluruhnya adalah satu udara, satu napas. Itulah Allah menjadikan adalah diri kita di sini adalah rumah Allah, jantung kita, kalbu kita. Itulah yang sesungguhnya Baitullah. Maka kata Allah, man kana dakhalahu kana aminah. Di mana telah masuk Allah, tajalli Allah ke dalam kalbumu, amanlah kamu. Bahagialah kamu, damailah kamu semua. Bahkan di situ kamu tidak punya beras sebiji pun, engkau sudah bersama Allah. Cukuplah Allah bagimu. Nah, walaupun Abah sudah meyakini, menemukan, membuktikan, ternyata pada saat bersama Allah, dunia ini tinggal kamu pilih. Mana yang kamu mau? Laut, silahkan kamu ambil kalau kamu mau. Gunung, silahkan kamu ambil kalau kamu mau. Mercedes, silahkan kamu ambil kalau kamu mau. Ambillah sebatas yang kamu cukup. Kamu merasa ada. Inilah nanti kamu adalah menjadi hamba Allah yang disuruh oleh Allah. Maka dikatakan adalah rizki yang mayyasha. Setelah engkau mengerti adalah bintang. Setelah engkau mengerti tentang rumah Allah Baitullah di sini di dadamu itu. Maka disitulah yang disebut jantung kolbu. Ya, maka disitulah dan disinilah kamu sadari. Itulah kelebihan kita manusia, karena manusia adalah tajalli min tajaliyatillah. Seluruh makhluk ada tajalli dari tajalinya Allah. Tapi pada saat Allah ingin menciptakan ikan, tadi kata Abah, Allah bicara dengan laut.
Seolah-olah lautlah Tuhan kepada si ikan itu. Tadi semua. Makanya tadi, laut bisa berdiri sendiri tanpa ikan. Tapi ikan mati tanpa laut. Itulah kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengisahkan tentang seekor ikan yang dia lepas dari air. Ya, sampai dia loncat ke pinggir, terhalang ranting kecil, kemudian ditanya ikan itu oleh ranting, wahai ikan kecil, kenapa engkau panik? Gitu. Wahai ikan kecil, apa yang membuatmu gelisah? Nah, disitulah sahabat, ikan saja padahal masih ada di air sudah gelisah dia. Dia terhalang oleh ranting kecil, kecepek, panik dia. Itulah maka kata Abah, hidup tidak boleh panik. Orang yang mengeluhkan masalah akan terus mendapatkan masalah. Inilah yang harusnya kalian pelajari, bagaimana kita belajar bersyukur dan bersyukur. Tadi semua ya. Maka disinilah sebenarnya bukan tentang berdoa, tapi tentang bersyukur. Maka pada saat engkau hidup bersyukur, bagaimanapun miskinnya kamu, maka insya Allah akan berubah keadaan itu. Karena tadi, seluruh makhluk Allah ini senang pada orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, seluruh makhluk Allah ini menjauhi orang-orang yang kufur nikmat. Itulah kata Allah, lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Siapa yang syukur, yang terbuka, aku akan tambahkan. Walain kafartum, siapa yang tertutup, siapa yang tadi semua tidak mampu menyaksikan Allah dalam nikmat itu. Walain kafartum inna adzabil syadid. Ingat sekali lagi, pada saat kalian tiap hari, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kamu syukuri segala yang ada, itulah yang akan merubah nasibmu. Tadi semua ya. Karena seluruh makhluk menyenangi orang-orang yang bersyukur. Seluruh makhluk akan datang kepada orang yang bersyukur. Kenapa kata mereka? Aku aman bersama mereka. Ingat, seluruh makhluk ini innalillah. Inna sesungguhnya semuanya milik Allah. Innalillah semuanya milik Allah. Wa inna dan semuanya milik Allah. Ilaihi hanya kepada Allah lah roji'una dikembalikan. Maka itulah sahabat. Dalam perjalanan kembali kepada Allah, seluruh makhluk Allah itu adalah menjadikan manusia sebagai jalan untuk kembali pada Allah. Maka emasnya, berliannya, mersinya, segalanya adalah sesungguhnya. Itulah kenapa para aulia Allah itu adalah kaya raya. Tuan Abdul Qadir, Imam Sajili, yang Abah kenal-kenal saja di generasi-generasi 800 Hijriah ke sini adalah mereka-mereka yang sukses dunia, sukses akhirat. Itulah para aulia Allah. Jadi jangan kamu bayangkan aulia Allah itu miskin. Tidak. Karena dia menjadi bagian lokomotif adalah kepada makhluk yang lain untuk kembali pada Allah. Ingat, di dunia ini tiada makhluk. Semua kita tadi. Kenapa disebutkan al-alamu mir'atu al-haq? Alam ini cerminan Allah al-haq. Berarti alam ini adalah Allah sendiri. Jadi semuanya tadi kata Allah. Allah lah segalanya. Tapi pada saat kamu tunjuk, pada saat sesuatu kamu tunjuk, kamu ada jihad, itulah maka segalanya menjadikan makhluk, sahabat. Pahami ya. Jadi sekali lagi, marilah kita rubah. Kalau kalian hari ini punya hutang, jadilah jiwa yang hari ini kamu bersyukur. Terima kasih. Karena tadi pada saat kamu adalah punya hutang, tapi kamu masih punya hidup. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Alhamdulillah. Itulah yang diajarkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pada saat datang seorang malak kepada dia, ya Ayub, ya Nabi Allah Ayub, kenapa engkau nggak minta sembuh pada Allah? Wahai sahabatku, malaikat, gitu. Karena aku sudah begitu banyak nikmat yang telah kuterima. Maka hari ini aku malu meminta pada Allah kesembuhan. Maka aku tiap hari bersyukur saja tentang bagaimana rasa sehat yang kumiliki sebelum sakit ini. Maka aku bersyukur saja dari rezeki yang sebelumnya pernah kumiliki. Maka teman-teman hari ini barangkali sudah bangkrut, sudah tidak punya apa-apa. Maka jangan ingat tentang bangkrutnya itu. Tetapi ingatlah pada saat engkau menerima karunia rezeki dari Allah. Jadi yang diingat adalah karunianya, bukan keluhan. Nah, di sinilah Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah keluh kesah. Manusia itu adalah banyak mengeluh. Manusia itu tidak bersyukur. Manusia itu, nah itulah sahabat. Jadi intinya kalau menyelesaikan masalahmu bukan mengeluh. Menyelesaikan masalahmu bukan berdoa. Menyelesaikan masalahmu tadi. Kalau ibaratkan ikan, kembalilah pada laut, pada air. Bukan si ikan itu bikin PT baru. Bukan si ikan itu cari kerjaan baru. Bukan si ikan itu bukan ladang baru. Bukan si ikan itu bikin modal baru. Kembalilah pada air. Karena pada dasarnya cukuplah air kepada dirimu.
maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan makanan yang cukup dari air yang ada di dalam laut itu. Maka kalian bisa saksikan, ikan nggak ada yang ngasih makan ikan laut. Tapi lihat, seluruh dunia, penjuru laut bagian manapun, maka kalian mau ambil, maka sesungguhnya adalah makanan, ada plankton, ada kepada ikan-ikan itu. Nggak usah dikasih makan ikan laut itu, tapi gemuk-gemuk, dan dia terus bertambah. Nah disinilah sahabat harus dipahami. Jadi intinya, wahai ikan-ikan yang bodoh, wahai ikan-ikan yang sudah ada di darat, wahai ikan-ikan yang selalu mengeluh tentang kesulitanmu, persoalanmu, pekerjaanmu, terus kau keluhkan tentang anakmu, tentang keluargamu, tentang dirimu, tentang usahamu, tentang pekerjaanmu, keluh kesah terus, maka disitulah engkau tidak akan pernah keluar daripada kesulitan itu. Percaya sama Abah, karena makhluk seluruh di alam ini tidak suka kepada orang yang keluh kesah. Makhluk seluruhnya di alam dunia ini tidak suka kepada orang yang merasa miskin. Karena kata makhluk di dunia ini, bagaimana aku akan bersandar pada dia kalau dia jiwanya jiwa miskin. Nah inilah yang harus dibangun oleh kalian. Pahami ya. Jadi itulah kisah kata Allah, pada saat Allah yang ciptakan ikan, maka Allah berkata kepada air, kepada laut. Nah disinilah pelajaran kepada si ikan adalah bukan membuat warung baru, bukan membuat PT baru, bukan menambah modal baru. Maka kalian kalau sudah jatuh, dimodalin kayak apapun, akan makin jatuh. Karena pada dasarnya, pada saat kalian terjatuh adalah air mengundang kalian untuk kembali. Wahai ikan-ikan yang bodoh, kembalilah pada diriku. Begitu seolah-olah. Ya, demikian pula sahabat, pada saat tanah, Allah ingin menciptakan tumbuhan. Allah bicara dengan bumi. Tadi semua. Dan itulah pada saat tanaman itu adalah dia tidak bahagia. Tanaman itu punya hutang. Tanaman itu adalah gelisah. Tanaman itu miskin. Maka sesungguhnya tanah sedang mengundang dia. Wahai tanaman, kembalilah kepada hakikat dirimu. Karena engkau, aku bisa hidup tanpa engkau. Wahai tumbuhan, kata tanah. Tapi engkau tidak bisa hidup tanpa diriku. Begitu. Wahai kata air, wahai ikan-ikan, bukan kamu bikin PT baru, bukan kamu jadi pekerjaan baru, bukan kamu nyari apapun, tapi kembalilah pada diriku. Itulah yang terjadi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian apa ditanya oleh ranting itu, kenapa ikan kamu panik? Apa yang membuat engkau panik? Aku sedang mencari air. Hei ikan, sadarlah, kamu sedang ada dalam air, tapi kamu adalah lupa kepada siapa dirimu. Disitulah sahabat yang harus dipahami dalam kehidupan. Maka siapapun kalian, dari manapun yang mau datang ke Abah, nggak usah datang ke Abah kalau cuma untuk mengeluh. Buat apa kalian datang untuk mengeluh? Kali semua, ya. Karena yang harus kalian lakukan adalah tadi. Maka kalau dalam hikam, ada segala persoalan yang kamu hadapi, sesungguhnya Allah lah yang membuatnya pada dirimu supaya engkau kembali kepadanya pada dasarnya. Kenapa? Apa Allah butuh pada kalian? Bukan. Karena Allah sayang pada dirimu. Dan Allah telah menjamin rezeki kalian. Kalianlah yang telah menjauh dari rezeki Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Ya sahabat-sahabat. Kalau ingin berubah. Jadi kalau ingin berubah. Kalau hari ini masalahmu adalah sakit. Maka ingatlah pada saat kamu sembuh dulu. Terima kasih ya Allah. Itulah alhamdulillah ala kulli hal. Tadi semua. Ya. Itulah makna sholat kunut kita. Walakal hamdu ala maqadoid. Tadi. Pujilah. Pujilah kurangmu itu. Maka bukan dikeluhkan. Pujilah sakitmu itu, bukan dikeluhkan. Pujilah rugimu itu, bukan dikeluhkan sebenarnya. Maka disitulah sahabat, Abah membuktikan semuanya. Pada saat Abah pernah ikut pilkada, habis 12 miliar, ya, 25 tahun, 30 tahun bekerja habis semua. Bahkan pulang ke sini hanya bawa uang 30.000. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya di rekening ada belasan miliar, balik lagi pada nol. Tapi sedikit pun tak bergeming hati ini. Apa yang Abah katakan? Dulu saya lahir tidak pakai baju. Tadi. Apalah artinya mobil saya yang 7 biji itu hilang semua. Karena saya Abah nyalonkan bupati. Apalah artinya 6 hektar sawah di Karawang itu. Dulu boro-boro saya bawa sawah. Bawa cangcut aja enggak. Itulah yang membuat damai hati. Disitulah kamu akan terus bersyukur. Maka seluruh persoalan kamu akan hilang seketika. Tapi pada saat kau punya masalah. Terus yang kau ingat masalah. Maka masalah itu tidak akan pergi dari dirimu. Percaya sama Abah. Ya. Jadi rubah. Pada saat kamu sakit, ingatlah pada masa sembuh. Ingat, terima kasih ya Allah sebelum sakit ini. Jadi jangan mikirin sakitnya. Terima kasih ya Allah, saya pernah sembuh sekian puluh tahun.
saya pernah sembuh, kaki saya ini pernah normal sekian puluh. Bukan, ya Allah kenapa kaki saya sekarang nggak bisa jalan. Bukan itu, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ingat itu. Maka disinilah harus kita mengerti. Kaki juga ada senang kepada yang bersyukur. Tangan juga senang kepada orang bersyukur. Ya, itulah yang firman Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kalian dalam kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa dari tadi alam kosong, alam ahadiyah. Hal ata alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian Allah tajali menjadi nur. Allahu nur. Tadi ternyata yang menjadi nur itu yang menciptakan nur. Berarti Muhammad itulah Allah. Jadi yang sebenarnya Allah itulah Muhammad sebenarnya. Berarti semuanya inilah. Makanya tadi dalam alam ini semuanya semua. Pohon punya nama, pohon punya sifat. Pohon punya af'al, pohon punya zat. Berarti semuanya semua yang punya af'al, punya sifat, punya asma, punya zat itu namanya Allah lah itu semua. Jangan ragu tadi semua ya. Maka pahami tadi, marilah pandang alam pada diri dan di luar diri dan temukanlah dia. Jadi buat sahabat yang sekarang lagi punya hutang, maka begitu konsepnya. Dalam dirimu duduk di antara jam 2 jam 4 tadi semua. Akuilah kesalahanmu. Tadi semua kembalikanlah. Ya Allah, ku kembalikan tubuhku dengan hutang-hutangnya. Nah itu, ya, ku kembalikan. Maka kemudian apa yang harus dilakukan pada saat keheningan itu, maka mulailah kau doakan orang-orang yang barangkali kau pernah dolimi. Karena ada hal yang sebiji jarah sekalipun kau akan berhadapan dengan orang itu. Jadi kalau ada orang yang menipumu, sebetulnya dia tidak menipumu. Dia sedang mengambil bagiannya. Sama seperti debt collector datang kepadamu. Jadi intinya dagang rugi, debt collector. Penyakit, debt collector. Maka tadi, debt collector tidak pernah datang kepada salah orang. Selalu datang menagih kepada kita yang punya masalah. Jadi sekali lagi, kalau kalian punya masalah, jangan lari ke Abah. Jangan larilah kepada Allah. Tadi semua. Itulah kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi Allah tidak akan merubah kamu. Sampai kamulah yang merubahnya. Dirimu sendiri. Panakkan dirimu. Jadi buat kalian yang tadi susah ma'rifat, susah ilmu, susah rizki, hutang banyak, masalah anak, masalah istri, udah kembalikan saja seluruh masalahnya pada Allah. Tadi semua, ya Allah aku kembalikan seluruh semuanya. Tadi lahayun, maka kembalikan seluruh hidup dan segala apa yang kulakukan dengan hidup itu. Karena tiada hidup yang kulakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Engkau menciptakan aku dan apa-apa yang kulakukan, maka aku kembalikan semuanya pada ilmu. Oh, kembali. Ya Allah, apapun yang pernah kulakukan pada manusia, barangkali aku pernah membunuh orang, barangkali aku pernah dibunuh orang, barangkali aku pernah menyakiti orang, barangkali aku pernah menipu orang. Maka hari ini, ya Allah, orang yang kubunuh, orang yang kutipu, orang yang kusakiti, maka hari ini, ya Allah, muliakan dia, agungkan dia, maafkan dia, bahagiakan dia, ya Allah. Kalau dianya sudah tidak ada keluarganya, anaknya, cucunya semua. Begitu caranya melepaskan karma yang ada pada dirimu. Ya. Dan sebaliknya, ya Allah, jika ada makhluk di dunia ini pernah menyakitiku, jika ada makhluk di dunia ini adalah pernah mengambil adalah apa yang menjadi milikku, maka hari ini, ya Allah, aku maafkan mereka. Percayalah, Pak. Percayalah. Kalian semua akan mulailah datang dicintai oleh seluruh makhluk dan oleh alam ini semua. Jadi kalau kalian ingin melepaskan tadi, makanya tadi istighfar itu bukan baca adalah bukan tobat. Istighfar itu hanya hiasan orang bertobat, ucapan orang bertobat. Tapi yang dimaksud tobat yang sesungguhnya adalah taba yatubu taubatan. Ya Allah, la hayyun, aku berikan hidup dan apa yang pernah kulakukan dengan hidup itu kepadamu. Taat, maksiat, kembalikan padamu. Ya Allah, aku kembalikan. La ilmun, sesungguhnya adalah dengan apa yang telah ilmu pada diriku. Maka apapun ilmu yang tidak kulakukan, yang tidak kuamalkan, ilmu yang ada pada diriku, yang diakui oleh diriku, maka mulai hari ini adalah sama sekali aku kembalikan. Tiada aku berilmu, maka sesungguhnya hanyalah ilmu engkau semata, hidup engkau semata, ilmu engkau semata, penglihatan terus begitu. Ya Allah, terus tadi. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah, wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, apa? Tubuhmu, penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, nafasmu, hatimu. Jadikan negeri akhirat. Insya Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka tubuhmu di dunia ini akan mendapatkan dampak daripada pengembalianmu itu.
Kalau kamu ingin dimaafkan, dan Abah boleh simpulkan, kalau kalian hari ini sudah merubah, sudah manitobat, sudah begini, sudah begitu, tapi tidak juga kemudahan itu datang, percayalah, berarti persoalan itu bukan datang dari dosa kita pada kita sendiri, tapi adalah dosa yang kita lakukan pada manusia. Kalau surat Yunus 30 itu, maka kita akan mendapatkan balasan. Maka oleh karena itulah, supaya itu tidak terjadi pembalasannya kepada kita dari orang, karmanya datang pada orang, maka kita selalu membiasakan di antara malam itu, maka lebih baik mendoakan orang lain daripada dirimu sendiri, sahabat ya. Jadi nggak usah bicara tentang dirimu, oh masalahmu, hutangmu, lebih baik tadi. Metodologi yang kedua adalah setelah kamu mendoakan orang-orang yang barangkali pernah kamu dolimi, dan yang kedua adalah kau bebaskan seluruh manusia tadi semua, baik di kehidupan ini, kehidupan sebelumnya, ya Allah, tak satu pun makhluk di muka bumi ini yang ada dosa pada diriku, aku bebaskan semuanya. Maka pada saat kau berkata begitu, seluruh makhluk yang kau punya masalah pun atas izin Allah akan membebaskan diri kita. Itulah cara kita terlepas dari karma, ya. Karena manusia tidak akan lepas. Itulah yang katakan oleh Allah tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ada asainahu fi imamin mubin, dari semua ya. Maka disitulah sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kita, Allah membukukan. Maka itulah kata Abah, kehidupan ini adalah akan diulang. Karena kalian nggak ngerti saja, tapi tidak apa-apa. Pengulangan itu hukum alam, sama seperti datangnya siang dan perginya malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit. Hidup mati, kalau hari ini kamu hidup, maka akan ketemu mati. Kalau hari ini mati, akan ketemu hidup. Itulah Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kamu hari ini kufur pada Allah? Padahal dulu sebelumnya kamu mati. Nah, kalau ada bahasa mati, sebelumnya hidup enggak? Hidup. Berarti sebelum mati itu kita hidup. Itulah. Sebetulnya ayat itu begitu jelas kepada kita. Kamu tuh sebelumnya mati. Padahal berarti kalau seandainya mati, berarti sebelum dimatikan kita ada dalam keadaan hidup. Itulah tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Amwatannya itu panjang. Sebetulnya kalau ngerti kalian bahwa kalian itu pernah mati, hidup sama aja. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Siang, malam. Silahkan kalian mau memahaminya seperti apa. Itu urusan kalian. Cuma kalau dalam pemahaman Abah, segala apa kesulitan yang kamu hadapi hari ini, belum tentu persoalan itu datang di kehidupan ini. Bisa jadi. Karena itulah maka Abah berbuka banyak kisah sekarang. Tadi semua ya, seorang perempuan yang dulunya laki-laki, yang kemudian dia punya masalah dengan suaminya. Wahai ibu, kamu dulu adalah sebagai suami, dan suamimu sebagai istrimu. Disitulah kalian harus paham. Ingat, ruh itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adalah di alam ini semua. Ingat itu, pahami ya. Jadi alam ruh itu sama, karena ruh itu adalah Allah sendiri. Pahami. Maka itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menawarkan bidadara kepada perempuan. Karena perempuan juga sebenarnya adalah laki-laki. Ruhnya sama dengan kita tadi. Maka pahami tentang dirimu. Inilah susahnya kalau seandainya adalah tidak memahami hakikat dalam segala persoalan. Maka kalian akan bingung sih, kenapa saya kurang apa? Saya udah duha, udah tahajud, udah ini, udah itu. Kenapa persoalan saya nggak beres-beres? Ternyata Pak, setelah Abah mengerti tentang terbukanya tirai semua, ternyata persoalan kalian bukan hanya kehidupan ini, tapi bisa di kehidupan yang dulu tadi semua. Ya, maka oleh karena itu kata Abah, dalam mendoakan, ya Allah barangkali, maka jangan aneh sahabat. Belum lama ada Abah orang kenal, tiba-tiba dia terjebak membunuh orang lain. Ya tadi semua. Dan dia sendiri pada waktu Abah jenguk, dia bilang, Bah, saya tidak pernah berpikir bahwa Allah takdirkan saya membunuh. Allah, kamu jangan nuduh Allah, saya bilang tadi. Masa Allah mentakdirkan kamu membunuh orang? Tadi semua. Inilah pemanahan orang salah. Sama aja orang mematikan kamu. Ya, kamu mati ya, kata Allah umur 14. Mati itu kamu sendiri. Maka tadi mati itu nggak ada. Yang ada tubuhmu tidak bisa menampung hidupmu. Itu saja. Karena jantungmu, kenapa semuanya. Pahami? Jangan lagi punya anggapan rezeki kamu 1000 ya, kamu 1 miliar. Itu Allah adil nggak kayak gitu? Nah itulah, kalian tuh udah anggap Allahnya udah salah dari awal.
Allah itu hanya buat undang, bukan hukum. Maka itulah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku tidak akan bisa merubahmu sampai kamu yang merubah dirimu sendiri. Nah, merubahnya lagi dikiranya orang kita ini manusia punya daya kekuatan bisa merubah, bukan. Itulah kenapa tadi apa namanya? Sampai kamu merubah jiwamu sendiri, jiwanya. Jadi intinya, rubahlah kamu dengan aku, begitu. Cara berjalan menjemput adalah aku dengan aku. Karena seluruh isi alam ini aku. Maka yang bisa menyebut aku dengan aku. Yang bisa berdoa kepadaku adalah hanya aku. Karena akulah al-wujud. Maka seluruh makhluk itu termasuk kamu, Adam. Maka disinilah sahabat, ya Allah, konsep sifat 20 itu rasakan, pahami pada diri. Tadi semua, ya. Terapkan pada diri. Semuanya. Jadi oleh karena itulah kalau di dalam surat Yunus, ya. Di dalam surat Yunus 30 Allah menjelaskan tentang semuanya akan kembali pada dirimu. Semuanya. Kehidupan ini adalah itu ada may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah. Disitulah yang Abah kisahkan. Idza zulzilatil ardu zilzalah itu bukan tentang kiamat kubro. Sebetulnya apa tentang kiamat? Kiamat di Quran itu bukan kiamat kehancuran bumi sebenarnya. Karena cuma manusia aja nggak ngerti. Contoh tadi bahwa wakulal insanin alzamnahu ta'iro, setiap manusia dikalungkan buku di lehernya pada saat kelahirannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban tuh. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nah, dikirakan yaumal qiyamah itu adalah hancurnya dunia, bukan. Pada itulah tadi wa nukhriju lahu, kemudian kata Allah akan dibuka yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada saat kamu sebelum mati Allah akan buka. Tuh. Berarti di situ yaumal qiyamah itu bukan selalu adalah kiamat hancurnya Kamu nggak usah pikirin tentang hancurnya dunia, kata Abah juga. Nabi Adam baru 10.000 tahun, sekarang ditemukan panah 53 juta tahun yang lalu. Ya Allah, bagi kalian yang sekolah nggak aneh sebenarnya. Kalian tahu Nabi Adam baru 9.800, kenapa di Homo solensis itu 1,5 juta tahun yang lalu? Ini tentang manusia ini, aduh. Konsep tentang ketuhannya, tentang Adam itu siapa, Ibrahim siapa, Namrud siapa, itu nggak dikenali dari awal. Akhirnya tadi terjebak di dalam dongeng yang dia sendiri tidak mengerti apa maksud dongeng Allah itu. Inilah yang terjadi. Maka pahamilah hidup kalian bukan hidup yang pertama ini. Sekali lagi, maka silakanlah tadi semua ya, karena ulama dulu mungkin belum menyampaikan karena tadi orangnya belum siap. Hari ini dunia genetika sudah ada. Jadi tidak bisa disembunyikan lagi hari ini. Maka hari ini Abah sudah buka bahwa manusia akan kembali. Maka tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa rajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awala yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di situ Allah memperlihatkan. Ya. Kamu akan melihat amalmu sendiri. Disitulah kau menjerit. Barulah kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Aduh, celaka, kata si mayit tadi. Saya pernah membunuh. Baru tahu dia, saya pernah membunuh. Kelihatan amalnya, tadi kan. Ahbabi anna rabbaka awhalaha yawma idin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Akan melihat amalnya sendiri. Aduh, saya pernah membunuh. Aduh, saya pernah mencuri. Aduh, saya pernah menyakiti dia. Aduh, saya tidak keluar zakat. Aduh, begitu. Aduh melulu tuh pada saat orang itu. Barulah Allah berkata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sebiji jarah kebaikan yang kau lakukan akan ketemu. Kalau hari ini kau tiba-tiba ditolong orang, hari ini dibantu orang, hari ini disayangi orang, percaya itu perbuatanmu sendiri. Hari ini kau dibenci orang, hari ini kau ditipu orang, hari ini kau menipu orang. Tadi semua, maka hari ini kau akan menderita. Maka kaulah yang harus keluar dari dirimu sendiri. Ya. Kamulah yang membuat kesulitan dirimu sendiri. Maka kata Abah, Allah nyuruh kamu yang membereskan dirimu sendiri. Bahkan Abu Thalib tidak bisa, Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan Abu Thalib iman selama Abu Thalib tidak mau iman. Ingat itu, ya. Maka disinilah yang harus kalian pahami.
Itulah kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Allah kasih tahu kepada dia, "Hei, Fulan, kamu akan membalas tadi. Kamu dulu pernah nyubit, akan dicubit." Kenapa akan dicubit? Karena semua catatan yang kamu lakukan dalam hidup ini dibukukan oleh Allah. Inna nahnu nuhil mahuta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum. Ingat itu. Jadi bukan Allah yang membuat bukumu, kamu yang membuat kisahmu dibukukan oleh Allah. Pahami itu. Maka engkau akan memerankan dalam kehidupan ini yang dikalungkan di lehermu. Wa kulal insan alzabnahu ta'ira fi unuki. Dalam kehidupan dikalungkan. Maka kata Abah, kesulitanmu hari ini, masalahmu hari ini, penyakitmu hari ini, karena Abah pernah mengantar orang yang berobat. Ternyata penyakitnya itu bukan di kehidupan ini, bukan kehidupan 1000 tahun yang lalu. Justru adalah di kehidupan dia 1000 kali sebelum dia datang ke kehidupan ini. Barulah ketemu persoalannya. Aduh, kata Abah, susahnya orang sekarang ini tadi karena ilmiahnya kurang, pemahamannya. Ya, dunia ini sudah luar biasa, Pak, berkembang. Kata Abah, karena Abah keliling dunia, inilah orang Islam yang tertinggal karena tadi kebodohan terjebak kepada kamakola kila. Akhirnya kita tidak pernah belajar dalam kehidupan. Dan manusia kita tidak pernah mau berubah. Dan dia ilmunya tidak mau berubah, pada alamnya selalu berubah. Bagaimana mungkin kalau hari ini mau pakai semapur ngobrol, mau morse, hari ini kamu sudah bisa video call. Coba pikirkan itu. Kamu mau jalan kaki, sekarang mau pergi ke Surabaya, sekarang mau naik kereta, mau naik pesawat. Nah inilah orang Islam terjebak dengan keilmuan 1000 tahun yang lalu untuk hidup di zaman ini. Inilah kebodohan. Sementara Allah menurunkan ilmu itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, setahap demi setahap sesuai batas kesadaran manusia. Nah inilah akhirnya kita miskin biar oleh Allah, oh ini oleh Allah. Nah itulah akhirnya mati. Kenapa? Oh atas waktu nak waktu nak. Inilah padahal dari dulu mati itu Nabi ada yang 3000 tahun umurnya, 1000 tahun, 800 tahun. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Nah, inilah ya yang kalian harus paham tentang. Makanya dalam surat 30 ini Allah berfirman adalah hunalika, di tempat itu, maksudnya di mana? Di sini kembali. Kenapa ada di sini lagi? Karena kata Allah, yauma tubaddanul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana kamu bumi diganti bumi lain. Langit di langit yang lain, tubuh diganti tubuh yang lain. Maka jangan aneh. Hari ini kalau kamu bertemu hari ini ngumpul karena dulu pernah ngumpul. Ya kalian rasain dah. Kayaknya saya begitu kamu ketemu, kayaknya pernah ketemu di mana ya orangnya? Kayaknya dia mirip-mirip si Anu. Ya emang begitu. Tidak mungkin kita ngumpul hari ini. Ibaratkan planet dan satelit yang berputar pada poros masing-masing. Kamu sudah punya poros masing-masing. Cece punya poros masing-masing. Pada itulah yang disebut gerhana. Pada titik tertentu kita bertemu, ini sedang gerhana ini. Nanti akan lepas lagi tuh frekuensinya. Leng, masing-masing lagi. Entahlah kita ketemu lagi nanti dengan Abah 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, 1 juta tahun lagi. Dan tadi semua. Karena bumi ini adalah perwujudan Allah sendiri. Itulah yang kata Ibnu Rus bahwa dunia ini tidak ada. Masa Allah iseng, dari asalnya tidak ada, Allah adakan, habis itu nanti oleh Allah dihancurkan. Coba aja pikir tadi semua. Seorang pelukis, dia membuat lukisannya walaupun kata orang jelek, kata dia itu luar biasa. Orang siapapun yang menciptakan sesuatu, dia akan menjaga apa yang diciptakan. Demikian pula adalah dengan kita manusia. Kita ciptaan Allah. Habis itu kalau Allah tadi semua, maka inilah kebodohan orang Islam hari ini. Nanti Allah mati, setelah itu manusia mati, nanti Allah bikin belah kampung sana surga, kampung sini neraka. Coba. Habis itu Allah bengong aja. Jadi kalau ada yang di sini surga, di sini neraka, Allahnya di mana? Tadi semua, lu bingung nanti. Tadi semua. Apakah di kampung neraka, terus sekali-kali jalan-jalan ke kampung surga gitu Allahnya? Nah ini karena bodohnya tadi, aduh ya Allah ya Karim. Akhirnya miskin, nuduh pada Allah. Padahal kebodohan diri sendiri. Tidak punya duit. Nuduh pada Allah. Usaha nggak bisa, nuduh pada Allah. Tadi semua. Ya Allah, kurang apa contoh sekarang, zaman sekarang ini. Yang oleh kalian disebut kafir. Bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin HP, bisa bikin motor,
bisa bikin mobil, bisa bikin apa yang kalian bisa menikmati sekarang ini. Itulah berarti mereka itulah yang sadar Tuhan. Cuma sayang orang ini. Maka tadi kata Allah, hunalika di tempat itu tablu, mereka akan merasakan pembalasan. Maka hari ini kata Abah juga adalah hari pembalasan dari apa yang kau tanam di kehidupan dulu. Maka kali tobat segera. Nggak ada konsepnya, nggak ada rumusnya. Taba ya tubuh taubatan. Itulah waktu umat Nabi Musa sudah berbuat dosa yang luar biasa. Sehingga Musa berkata pada Allah, ya Allah, gimana kan nih Bani Israel ini? Akhirnya, wa id qala Musa ya qaumi. Allah katakan, hei Musa, kasih tahu kepada umatmu, suruh dia bunuh diri. Tadi, wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sama. Tadi, wahai ikan, kembalilah kamu kepada air. Karena kamu bukan apa-apa. Air bisa hidup sendiri tanpa engkau ikan. Tapi ikan engkau, pada saat engkau berpisah dengan air, sengsaralah engkau. Wahai pohon, maka kembalilah kepada tanah. Tanah bisa tetap mulia, tanah. Tanpa engkau pohon. Tapi engkau pohon tanpa hidup tanpa tanah. Sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hei manusia, kembalilah pada Allah. Karena pada saat engkau tidak menyadari keadaan Allah, hilanglah maknamu sebagai manusia. Karena tadi Tuhan tetap Tuhan tanpa kalian manusia. Tapi manusia mustahil bisa hidup tanpa Tuhan. Maka disitulah kisah indah tentang Adam, tentang semua itu Quran itu mengisahkan tentang diri kita. Adam ya kita Adam, Yunus ya kita Yunus, Yakub ya kita Yakub. Itulah karena kita manusia sedang berjalan. Maka tadi sahabat, padahal kata hadis Nabi tadi semua sesungguhnya adalah ulama-ulama di zamanku, kata Nabi adalah mereka para Nabi dan Rasul Bani Israel. Nah, tadi ustaz-ustaz kiai kita ini hari dulunya siapa tadi semua ya. Maka di sini kata Allah, hunalika di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kalau kau pernah mencubit, maka hari ini pasti ketemu pada saat hari tanggal 9 September hari ini kamu pernah mencuri barang yang kepada si B, maka si B datang kepadamu mengambil. Karena tadi kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebiji buruk, kenapa kamu harus diambil? Kenapa harus kamu bayar? Karena pada dasarnya semuanya harus kembali pada Allah. Semua manusia harus lunas hutang dengan Allah. Tadi semua. Maka yang kata Abah, kalau kalian hari ini bermasalah dengan istrimu, maka engkau akan dipertemukan kembali dengan dia. Karena engkau belum selesai dengan dia. Percaya Abah. Ya. Oleh karena itulah dengan orang, dengan manusia, islahlah kepada manusia. Itulah kata Abah, ada sila dalam pernikahan manusia itu ada 5 sila. Yang pertama adalah silaturahim. Karena kita semuanya berasal dari rahim. Silatul wa'di, kita punya janji kembali pada Allah. Ilahi antama sudi. Dari semua. Silatul mal, disitulah kita harus menjadikan harta kita adalah sebagai bukti iman kita. Kenapa orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang hijrah sodakoh, orang khusyuk sodakoh dan zakat. Semuanya tentang berbagi. Itulah kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Tubuhmu, penglihatanmu, pendengaranmu, badanmu, kakimu, harkamu, semuanya kembalikan pada Allah. Tadi semua, ya. Tadi pagi Abah sudah membahas tentang semuanya milik Allah, tadi semuanya. Maka disinilah kenapa kita harus sedih dengan. Maka tadi bagi orang yang tahu ini milik Allah, pada saat barang itu dikembalikan oleh Allah, diambil oleh Allah, diambil oleh makhluk Allah yang lain, karena kita punya dosa sama maka tadi. Kalau Abah tadi semua, tadi senyum saja. Kalau ada yang menyakiti Abah, alhamdulillah. Kata Abah, begitu saat kamu menemukan orang yang memujimu, kembalikan pada Allah. Ya Allah, engkau dipuji lewat aku. Tuh. Jangan sebaliknya mana yang dipuji. Di pada saat engkau dihina, disitulah engkau harus menunjukkan bahwa engkau berbeda dari orang lain. Sebaliknya, ya Allah maafkanlah dia, karena dia. Itulah yang dilakukan Nabi Adam. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya Allah, tadi semua mereka tidak kenal, mereka tidak tahu, ya Allah maafkan mereka. Nah itulah. Nabi tidak ada yang pernah menyalahkan Allah dan tidak ada yang menyalahkan manusia. Itulah yang harus dipahami oleh kalian.
Jadi sahabat itu saja. Inilah makanya kullu nafsin, maka tiap-tiap dari apa yang dikerjakan dahulu adalah waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah sebagai pelindungnya. Itulah maka tadi. Karena kalian harus lunas dengan Allah. Maka pamayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Maka hari ini ayo maafkan manusia sebanyak-banyak. Setiap hari, ya Allah maafkan semua manusia yang pernah aku sakiti, maafkan semua manusia yang pernah aku ambil. Ya Allah maafkan semua, muliakan, agungkan, kalau perlu doakan, habisi doa kamu adalah. Maka kata Abah, jalan yang paling mudah, yang terbaik adalah mendoakan orang yang membencimu. Itulah modalmu. Pada saat kau ada orang yang membencimu, jadikan dia ada target. Karena pada saat engkau mendoakan, ya Allah, ada sahabatku, dia sayang pada diriku dengan cara yang lain. Tapi aku melihat jalal pada dirinya. Aku melihat koharmu pada dirinya. Ya Allah maafkan dia. Muliakan dia. Sayangi dia. Banyakin rezekinya tuh. Coba kamu doakan pada orang yang paling membenci kepadamu. Tuh siapa namanya? Cek? Aceng? Doakan ku ente dan warek ngerobohkan imam maneh teh. Ngerobohkan imam maneh ku sebab tadi. Misalnya diri maneh sorang. Ya. Pahami itu semua ya. Jadi inilah tentang kisah hidup manusia. Jadi ingat sahabat, pada saat kita ini sudah tadi ikan kembali ke air, surga. Pada saat tanah kembali, tumbuhan kembali ke tanah, surga. Pada saat engkau pun kembali pada Allah juga surga. Itulah watini, demi buah tin, wa zaitun, demi buah zaitun. Kenapa? Jantung kita ini seperti buah zaitun, warnanya merah. Tadi semua, buah zaitun. Lihat buah zaitun. Kalau buka jantungmu itu seperti buah zaitun. Seperti jantung pisang merah nggak? Merah. Tadi semua ya. Di situ lah. Dup, dep. Syirullah, nurullah, syirullah, nurullah, syirullah, nirullah. Maka dup di sini lari kepada hidung. Maka tadi istinsak dalam wudu. Masukkan air. Diam. Pada saat kamu tarik nafas, tahan. Katakan dalam hatimu, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu tahan 5 detik. Buang lagi tadi, tarik dari hidung, buang adalah dari hidung yang kiri, hidung. Tapi dalam hatimu Allah tadi semua. Maka apa? Cara menghilangkan kesulitan tadi semua. Ya. Maka wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yang sudah kamu dicatatkan oleh Allah dari perbuatanmu yang dulu, maka di malam-malam nanti kamu itu pada saat setelah mandi tobat, salat sunat tobat, duduklah di antara 2 jam 2 jam 4, tariklah napasmu, ya Allah segala apa yang telah aku catatkan di bukuku, supaya apa? Halaman berikutnya tidak lagi kamu akan dapat, oh di sini masih banyak, kamu pernah nempeleng orang di sini, oh kamu pernah ini orang di sini, kamu dicuri orang di sini, itu akan ketemu. Maka disitulah kau bersihkan bukumu. Tarik nafas ke dalam, tadi semua, ya Allah barangkali saya pernah hidup kehidupan ini, kehidupan sebelum siapapun makhluk yang pernah kusakiti, yang pernah kudolimi sengaja maupun tidak sengaja, pada saat aku bertubuh wanita maupun tubuh laki-laki, nah ini yang kalian harus mulai terbiasa sekarang, tadi semua. Tadi, maka kenapa di antara laki-laki ada Kang Somad jago masak, bahkan awe, Kang Somad di awe, makanya lihat Kang Somad. Tadi ayah laki jago masak, tapi ayah awe bininya, aduh jangan, istri saya mah Pak nggak bisa masak, laki anti baheulana. Nah itulah ya susah ya. Inilah kata apa? Gimana ya meyakinkan, menjelaskan pada orang Islam hari ini. Orang Islam maka kenapa tidak bahagia? Karena yang tidak percaya dengan kebangkitan itu, percaya kebangkitan tapi non di sana. Padahal Allah sudah katakan yauma tubaddalul ardu ghair itu di sini. Kalau di sana pasti Allah menyebut yauma akhir, di bumi yang lain, bukan. Di bumi yang sama. Hanya direpressing semuanya. Laut dikembalikan normal, gunung dikembalikan normal, mulai lagi kehidupan. Sebodoh amat, kalian yakin enggak? Nah, hanya orang-orang kayak Abah yang ngerti, yang bisa komunikasi dengan mereka. Nah, makanya tadi banyak orang datang ke Abah minta dibacakan catatan karma. Tadi semua. Kenapa ya Pak saya udah nyampe tadi? Iya, kamu itu ikan keluar dari air. Kamu bikin solusinya, terus bikin PT baru, usaha baru. Siapa masih di darat?
Ngerti nggak? Kembali dulu ke air. Maka yang abad itu bantu saya modal bahasa siakan ini sekaluan ti Allah. Tong meta ke abah. Tidak otomatis sendiri. Pasang saya bohlam oleh kamu nyalakan. Pijit lampu stop kon. Celak. Oh, gening aing teh hirup kene. Nah, itulah sebetulnya. Ya. Maka itulah ada metodologi yang Abah ajarkan bagaimana menarik segala sesuatu, menghapuskan buku yang tersisa dari kita. Maka tadi ya Allah dari sisa ke buku karena tadi Pak wakulil insan semuanya akan tercatat di sini semuanya. Sebiji jarah pun kamu akan ketemu koma titik persis. Karena kata Allah, "Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kalau dalam surat Yunus ayat 30 ini, hunalika di tempat ini tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu waktu masih hidup. Yang sekarang kamu sudah kembali dihidupkan. Maka ayo di antara jam 2 jam 4 itu. Itulah yang disebutkan dengan tobat. Tabah ya tubuh taubatan itu bukan minta maaf. Tadi, maka kesulitan-kesulitan kita ini masih banyak hijab dari manusia. Tadi semua, ya. Maka gunakan di antara 2 jam 4, mandi tobat, semua serahkan. Tarik nafas. Tarik nafas, tadi kata Abah juga, kalau masuk, keluar nafas, terus, udah. Ya Allah, saya pernah hidup di kehidupan berapa kali pun, ya Allah. Saya pernah mendolimi siapapun, makhluk apapun. Barangkali saya pernah jadi kambing, jadi domba, jadi apapun. Pahami sahabat. Maka hari ini, ya Allah, apapun barangkali waktu saya jadi kambing, saya makan kebun orang. Maka hari ini, ya Allah, aku kembalikan semuanya. Cabutlah di bukumu itu. Karena satu persoalan yang kamu belum selesai, akan ketemu lagi bukunya di kehidupan yang akan datang. Karena semuanya adalah tentang bagaimana kita mengembalikan semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terserah kalian. Tadi susahnya bagi orang yang belum paham tentang kehidupan mengulang. Padahal bagaimana Allah begitu jelas. Surat Yunus ayat 4 kata Allah adalah ilaihi, kepadanya Allah marji'ukum jami'an. Semuanya kalian akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Innahu, sesungguhnya Allah yabda'u. Nah di sini Allah menggunakan yabda'u, kata Abah juga. Bukan menggunakan pakai angin yabda'u. Berarti Allah ini copy paste. Yabda'u menggunakan hamzah. Yabda'ul khalq, menciptakan makhluk pada awalnya. Kenapa Allah bilang pada awalnya? Karena nanti ada akhirnya. Ini enggak, manusia kalau baca tafsir itu nggak jelas. Tadi summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Tadi semua. Liyazia, untuk apa? Tadi kalau kamu pernah nanam, kamu mengharapkan panen enggak? Kan kamu selalu bicara mengenai pahala. Nah itulah pahala itu akan ketemu sendiri. Maka nggak usah diomongin. Yang penting kamu nanam. Tapi sebelum nanam apapun kamu tadi, kalau kamu ikan, kembalilah ke laut. Kalau kamu pohon, nanceplah kembali ke tanah. Kalau kamu manusia, kembalikan bahwa kamu adalah sebenar-benarnya adalah merupakan kenyataan wujud dirinya Allah. Itu saja. Kenapa Abah ajarkan semua tentang mengembalikan tentang hakikat diri kita. Karena kamu bagaimanapun kamu merubah dirimu, bukan usahanya yang kamu rubah. Tapi kembalilah pada Allah dan hukum Allah. Tadi, maka kata Syatailah, tadi kata Allah, alladzina amanu liyajia, akan mendapatkan balasan lain di akhirat. Di sana akhirat itu akhir. Makanya 5 nomor awal di dia, akhir di dia, berang di dia, penting. Itu. Di mana kamu awal? Maka itu awal, akhir, dohir, awal sini, dohir sini, batin sini. Sebelum kamu rojiun pada Allah, terus begitu. Ya, itu saya barangkali yang harus kalian pahami. Jadi kembali lagi natijahnya, apa natijahnya? Tadi semua kata Abah. Pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan air. Pada saat Allah ingin menciptakan pohon, Allah bicara dengan tanah. Pada saat Allah ingin menciptakan manusia, dia menjadikan dirinya, niupkan ruhnya pada diri kita. Itulah firman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kata Abah. Air, tetap air walaupun tanpa ikan. Tapi ikan bukan siapa-siapa tanpa air. Ingat itu. Tanah, tetap tanah walaupun tanpa pohon. Tapi pohon tidak akan bisa hidup tanpa tanah.
demikian pula dirimu. Dan sebagai natijah dari Abah, seluruh persoalan kesulitanmu karena kau sudah keluar dari frekuensi Allah. Itulah yang Allah katakan kepada kita, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyah. Ma'isyah itu tadi ma'isyah tadi semua. Maka Allah berikan sempit tadi semua. Nah, terbagilah manusia, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Itulah yang manusia akan kembali pada Allah. Atau kelompok manusia tadi, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ilan dhulumat. Nah tadi, ayo mau pilih yang mana tadi semua. Semuanya adalah terserah kamu. Maka insya Allah watin demi buah tin, wa zaitun adalah jantung kita di sini. Jadi buah zaitun. Kenapa buah zaitun itu mirip seperti ketupat? Nah disinilah tentang tadi semua. Lebar, labur, lebur, luber. Semua. Ya, inilah dadamu. Maka tadi kenapa alam nasrah laka sadra, A-nya menggunakan istifham, tapi sifatnya takrir. Kalimat untuk digunakan untuk bertanya. Istifham itu alam. Tadi nasrah. Nah, karena itulah menggunakan, kenapa nahnu menggunakan nun. Kami itu kamu dan aku. Kami. Nasrah. Semua. Ya. Pahami. Laka. Siapa lakanya? Tergantung pada Rasulullah atau pada kamu. Laka. Ya. Pahami. Laka. Sodrok. Sodrok itu maf'ul bih. Berarti kalau begitu, siapa? Maka tadi sodrok. Maf'ul bih. Objek. Maka disitulah ada yang harus kalian pahami adalah, ya, maka disitulah kalian, disinilah letaknya semua. Mandakholahu kana amina, mandakholahu kana, maka pada saat dia sudah masuk, tajalinya Allah, cahaya dalam hatinya. Nah inilah catatan-catatan buruk yang sudah kamu keluarkan dengan napasmu. Dan sebaliknya, maka nanti ke depannya setelah rongga dadamu, tadi jaitunnya, jaitunatillah syarqiyati wala ghurbiyah, yakadu zaituha yudi'u walau lam tadi sudah sajaratun mubarakah. Di sini akan tumbuh keberkahan pada dadamu. Berkah. Allah menyebutnya sajaratun mubarakah. Zaitunatillah, pohon zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat. Yakadu zaituha yudi'u walau, dan dia akan menyala sebelum dinyalakan. Nurun ala nurin. Disitulah anta samsun, anta badun, anta nurun fauqa nuri, anta iksyirun wa ghali, anta misbahus suduri. Maka mulailah seluruh isi tubuh mengatakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi, ya. Kalau tidak begitu, maka Allah akan berfirman, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Aduh, kembali lagi persoalan kamu akan mulai lagi diulang. Ini semua ya. Ayo selesaikan perjalanan kita kepada Allah, ya. Dan kita tidak bisa kembali pada Allah kecuali dengan Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sehat semua. Tiada Abah menyampaikan, bukan mengajarkan kalian, mengajarkan siapapun yang bertanya kepada Abah tentang baiat. Sekali lagi, di Abah tidak ada baiat. Karena pada dasarnya tidak pantas Abah memberikan baiat. Kamu dan Abah sama, nggak ada bedanya. Tadi semua. Betapa sombongnya Abah kalau seandainya ada yang ingin berbaiat kepada Abah. Karena pada dasarnya, apalah artinya Abah Setu itu. Semuanya kita sama rendah, sama rendah. Tadi semua kita adalah dorraw wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ya. Bahkan Nabi kita yang agung pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Sebagaimana nasi diizinkan oleh Allah memberikan kenyang, air diizinkan oleh Allah menghilangkan haus. Tadi semua ya. Pahami. Semua dongeng ini tentang la ilaha nyata pada semua batinnya alam ini. Muhammadur Rasulullah nyata pada segala yang dohir di alam ini, pada dirimu dan di luar diri. Karena semua apa pada dirimu dan di luar dirimu adalah cermin untuk dia melihat dirinya di luar diri. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.